Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kirana. Saya dari Prodi Administrasi Publik. NIM saya 22101006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau sedikit membahas materi sosiologi, yaitu tentang kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu bagian yang sangat penting dalam hidup manusia, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri atau individu. Kita lebih cenderung ingin hidup bersosialisasi. Proses pembentukan kelompok sosial yaitu karena naluri manusia yang ingin hidup bersama, saling berdampingan, karena tidak ingin hidup sendiri, karena ingin bersosialisasi lagi dengan masyarakat atau orang-orang lainnya. Berikut ada klasifikasi kelompok sosial, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu solidaritas mekanik, atau juga sering disebut seperti suatu kelompok bisa mengerjakan kegiatan dari kelompok lain. Solidaritas mekanik ini terjadi di pedesaan. Yang kedua yaitu solidaritas organik, atau juga kelompok sosial ini sudah mengenal pembagian kerja, sehingga kelompok-kelompok ini lebih mendorong atau menjadi individualisme, dan kedekatannya pada masyarakat sudah mulai memudar. Selanjutnya ialah klasifikasi kelompok sosial, yaitu Gemenskap. Gemenskap ini yaitu suatu kelompok sosial yang lebih pendekatannya tuh lebih intim. Contohnya tuh seperti ada suatu kelompok yang menyamakan, misalnya suku Melayu, kelompoknya ya orang-orangnya ya cuma suku Melayu saja, dan yang lain juga contohnya kelompok lain juga, misal kelompok suku Jawa harus berkumpul dengan kelompok suku Jawa dalam satu kelompok itu, tidak boleh ada yang di luarnya. Contohnya atau sering disebut dalam masyarakat yaitu paguyuban. Selanjutnya yaitu Gesellschaft, yaitu suatu kelompok masyarakat yang pendekatannya lebih ke persamaan kegiatan. Misalnya suatu kelompok ini memiliki pekerjaan yang sama, seperti misal kita bekerja di kantor, itu kan pasti orangnya berasal dari tempat yang berbeda-beda, tapi dipertemukan dalam suatu kelompok tersebut, itu dalam satu pekerjaan. Atau contoh lainnya yaitu seperti buruh. Selanjutnya ialah primary group, yaitu kelompok sosial ini pendekatannya itu lebih ke pergaulan tatap muka oleh orang-orang sekitarnya. Contohnya seperti lingkungan keluarga atau circle pertemanan, dan yang seperti komunitas juga termasuk, karena itu ya pendekatannya hanya orang-orang intim atau orang-orang terdekat saja. Selanjutnya juga yaitu secondary group. Secondary group ini adalah kelompok sosial yang pendekatannya juga intim, cuma tidak bertatapan langsung, seperti yang pertama tadi yaitu primary group. Dia sama-sama intim, cuma bedanya di tatap muka sama tidak aja. Contoh secondary group ini yaitu seperti suatu komunitas yang ada di mana-mana, mungkin cabangnya banyak, tapi mereka kan tidak tatap muka secara langsung, tapi mereka bisa berkomunikasi lewat sosial media atau media lainnya. Berikutnya yaitu membership group, yaitu kelompok ini adalah contohnya tuh seperti
Misalnya, kita nih mahasiswa yang tergabung dalam suatu organisasi, tapi kita sudah tidak bergabung dalam organisasi itu, tapi karena kita pernah mengikuti organisasi itu, kita masih termasuk member tersebut. Selanjutnya yaitu reference group, yaitu kelompok ini menjadi acuan bagi seseorang. Misalnya, dia ingin meniru gaya kita. Misal, ada anak SMA yang termotivasi atas gaya-gaya berpakaian atau gaya bicara kita sebagai mahasiswa, tapi dia bukan mahasiswa. Kita menjadi acuan untuk dia gitu. Contohnya seperti itu, reference group. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok ini ada 3, yaitu pertama, bentuk kelompok formal, informal, dan non-formal. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu kelompok formal. Kelompok formal ini yaitu suatu kelompok yang legalitasnya dan keabsahannya itu jelas. Contohnya itu seperti universitas, instansi, atau suatu perusahaan. Yang kedua yaitu bentuk kelompok yaitu informal. Informal ini ialah kelompok yang terjalin, yang sosialnya itu terjalin dari kelompok sebelumnya yaitu formal. Contohnya tuh seperti kelompok belajar, kayak teman sebaya, satu sekolah gitu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bentuk kelompok non-formal. Non-formal ini seperti keabsahannya tidak jelas atau legalitasnya tidak jelas atau tidak terlalu sah mungkin. Contohnya tuh seperti kelompok geng motor atau pencinta hewan, suatu kelompok pencinta hewan, atau yang lain seperti mungkin penggemar BTS, bisa juga itu termasuk dalam bentuk kelompok non-formal. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kelompok sosial. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena saya masih belajar lebih baik lagi supaya bisa lebih pede nih ngomong di depan kamera. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.